Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya, Nanda Rayani. Pada pembelajaran biologi kali ini, kita akan membahas materi mengenai sejarah, ciri-ciri, dan struktur virus. Nah, pertama kali pada tahun 1883, Mayer menemukan sebuah penyakit pada tanaman tembakau, yaitu berupa bintik-bintik pada daunnya. Mayer menyimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh semacam bakteri yang ada pada daun tembakau tersebut. Kemudian, pada tahun 1892, Ivanovsky melakukan penelitian dan hasilnya adalah bakteri yang menyerang tubuh tembakau tersebut adalah bakteri yang lolos saring. Kemudian Beyering pada tahun 1897 melakukan penelitian dengan mengoleskan getah sisa sayatan dari tembakau yang terinfeksi, kemudian menempelkannya pada tumbuhan yang sehat. Kemudian tumbuhan kedua yang terinfeksi tersebut disayat lagi dan getahnya juga ditempelkan ke tumbuhan berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, dari hasil penelitiannya, didapati bahwa semua tanaman tersebut mengalami infeksi. Oleh karena itu, Beyering merumuskan bahwa agen penyebab penyakit tembakau ini dapat berkembang biak. Dan yang terakhir, penelitian terbaru yaitu pada tahun 1935, Stanley dapat mengisolasi dan mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada daun tembakau tersebut dan akhirnya disebut sebagai tobacco mosaic virus. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri virus. Virus merupakan bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Mengapa virus disebut sebagai benda mati? Yang pertama, jika virus berada di luar sel hidup, maka ia akan berbentuk kristal. Jadi tidak terjadi proses pernapasan, tidak ada pergerakan, dan juga tidak terjadi proses metabolisme. Kemudian, yang kedua, virus tidak memiliki bagian-bagian hidup dalam sel atau protoplasma, sehingga disebut sebagai makhluk aseluler. Oke, selanjutnya, virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat bereproduksi yang disebut replikasi. Kemudian virus juga memiliki asam nukleat sebagai pembawa sifat berupa DNA saja atau RNA saja. Sedangkan pada makhluk hidup pada umumnya itu memiliki keduanya ini yaitu DNA dan RNA, tetapi pada virus hanya salah satunya saja. Nah, virus ini selain ukurannya sangat kecil yaitu sekitar 20-300 nanomikron, dia juga hidup sebagai parasit obligat. Kemudian tadi dapat dikristalkan dan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jadi bentuk virus itu ada yang bulat, ada yang poligon, ada yang seperti huruf T, dan ada yang batang. Nah, dapat dilihat di sini ada dua contoh yang saya gunakan untuk dilakukan perbandingan. Di sini yang sebelah kiri ada virus corona, itu berbentuk bulat, kemudian di sebelahnya ada virus T, yaitu dapat kita lihat bentuknya seperti huruf T, atau dikenal sebagai bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, untuk perbedaannya sendiri, pertama terlihat dari bentuknya sangat jelas, sangat berbeda. Virus corona itu berbentuk bulat, kemudian strukturnya ada spike atau paku yang berperan sebagai pengait atau untuk proses pelekatan virus itu ke inangnya yang tersusun atas glikoprotein. Kemudian ada juga nukleokapsid yang berfungsi sebagai pelindung materi genetik, yaitu pada virus corona ini materi genetiknya berupa RNA. Kemudian ada membran. Membran ini adalah bagian paling luar yang melindungi virus, tersusun atas lipid dan protein, dan bagian ini hanya terdapat pada virus-virus tertentu. Dan yang terakhir, envelope. Envelope ini merupakan pembentuk selubung dan juga mempertahankan struktur tubuh virus. Nah, kemudian kita lihat di sebelahnya itu ada virus T atau bakteriofag. Nah, di sini bagiannya ada 5. Yang pertama ada kepala, yaitu tempat materi genetik berupa DNA. Yang kedua ada kapsid, yaitu berupa pelindung tubuh virus dan memberi bentuk virus tersebut. Kemudian ada bagian leher. Leher ini
sebagai penghubung kepala dan ekor, serta sebagai jalan keluarnya materi genetik. Kemudian ekor itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk memasukkan materi genetik virus ke sel inangnya. Dan yang terakhir ada serabut ekor, ini berfungsi sebagai untuk membantu menancapnya virus pada sel inang. Oke, baiklah, sekian dulu materi pada hari ini. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi virus. Terima kasih. Bye-bye.